Yang ke-11, MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini MUI merilis 12 rekomendasi. Kalau bicara rekomendasi saya jadi ingat PWI ya. Karena dalam Mukernasnya juga atau Rakernasnya juga muncul rekomendasi. Tetapi kalau kita perhatikan narasi dari MUI ini ketika membacakan 12 rekomendasinya, ya salah satunya dan ini yang kita bahas adalah meminta Prabowo untuk mencabut status PSN. Jadi bukan meminta Prabowo untuk menghentikan PIK 2, tapi cukup mencabut status PSN-nya. Karena berbeda antara kita menghentikan sebuah pembangunan dengan mencabut statusnya. Kalau demikian berarti MUI itu tidak berkomentar atau tidak menunjukkan sikap bagaimana PIK 2 itu semestinya, apakah dilanjutkan atau tidak, tetapi hanya mempersoalkan atau meminta kepada Pak Prabowo untuk mencabut status PSN-nya. Karena kalau kita baca, PSN itu adalah programnya Pak Jokowi dan diputuskan berdasarkan keputusan presiden atau peraturan presiden, perpres ya. Jadi mungkin bisa dianulir oleh presiden berikutnya. Sementara kalau seperti FPI atau mungkin seperti dari terah-terah Kesultanan Banten itu yang beberapa orang sudah mulai muncul, itu mereka bukan hanya mau mencabut status PSN-nya, tetapi menghentikan. Walaupun kita kalau perhatikan dari narasinya MUI itu mengandung mudarat, ya apa-apa yang mengandung mudarat ya mesti dihentikan toh. Lebih banyak mudaratnya daripada mafsadatnya. Berarti lebih baik dihentikan. Walaupun kita agak bingung ketika berbicara tentang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Mestinya yang bicara itu ya bukan MUI, karena itu bukan kajian hukum Islam. Itu kajiannya adalah perundang-undangan. Walaupun mungkin di MUI ada pakarnya itu ya. Nah, itu pendapat pribadi saya. Mestinya tidak bicara tentang undang-undang kalau MUI, karena ada ulamanya, mestinya kajiannya itu ada pendalilannya. Nah, kira-kira begitu ya. Ya kalau misalnya kita tarik kepada kaidah apa-apa yang mafsadatnya lebih besar itu, maka maslahatnya itu harus ditinggalkan. Nah ini logikanya sederhana sekali. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mungkin itu yang dipakai oleh MUI. Memang pembangunan ini, PSN ini tujuannya adalah jalbul masoleh. Jalbul masoleh itu mewujudkan kemaslahatan. Ya misalnya mau memajukan pembangunan daerah atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Tetapi di situ ada al-mafasid. Sehingga kalau ada dua pilihan, yang pertama mewujudkan hal yang baik atau jalbul masoleh, yang kedua menghindarkan hal yang buruk atau darul mafasid, di mana pilihannya ini tahakkukul wuku, kalau satunya diambil, satunya artinya kalau satu yang dipilih maka satu akan terjadi. Kalau Anda memilih mengupayakan kebaikan maka keburukan itu akan terjadi. Atau sebaliknya kalau Anda mencegah keburukan maka mendapatkan kebaikannya itu tidak terjadi. Jadi kasusnya seperti begini misalnya. Ada orang mau sholat, ini standar saja. Terus waktunya mepet. Misalnya anggap dia punya waktu 5 menit. Atau punya waktu 2 menit ya. Sholat ngebut ya. Terus di waktu 2 menit itu ada dua pilihan perbuatan untuk dia. Yang pertama dia sholat. Yang kedua dia menyelamatkan bayi yang sedang tenggelam. Atau rumah yang sedang terbakar. Maka yang mana yang dipilih? Mestinya yang dipilih adalah mencegah kerusakan dulu. Biar tidak usah sholat dulu. Sholatnya bisa nanti. Artinya kamu sholat kan ingin mendapatkan pahala. Ingin menunaikan kewajiban. Ingin mendapatkan manfaat. Yaitu kamu terlepas dari kewajiban. Itu namanya jalbul masoleh. Tapi di momen yang sama juga kamu harus menyelamatkan seseorang atau anak kecil atau rumah dari kerusakan. Itu namanya darul mafasid. Maka itu yang didahulukan. Memang kita mau membangun sebuah daerah misalnya, mau memajukan ekonomi masyarakat. Itu namanya jalbul masoleh. Mau mencapai maslahat. Tapi kalau caranya justru menghadirkan kemudaratan, maka berarti kemudaratannya itu didahulukan untuk dicegah. Walaupun konsekuensinya adalah gagal untuk mendapatkan manfaat, yaitu misalnya mensejahterakan ekonomi atau memajukan daerah. Itu konsekuensi karena memang pilihannya tahakkukul wukunya memang harus satu yang diambil.
Ya kalau waktunya 1 jam ya selamatkan dulu yang tenggelam, setelah itu sholat, itu lain kasusnya. Itu berarti bukan mu'arodoh. Ini kan bukan muta'aridoh nih, bukan dua hal yang saling berseberangan. Kalau ini kan idza ta'arodoh. Nah itu kaidahnya ya. Jadi masuk akal juga walaupun tidak bersuara tegas menolak PIK, tetapi setidaknya menggambarkan PIK itu banyak mudaratnya. Ya kalau kita tarik kepada kaidah, itu juga sekaligus menepis ketika ada orang berargumentasi PIK ini banyak manfaatnya, akan membuka tenaga kerja dan sebagainya. Iya, itu kan jalbul masoleh namanya. Tapi kerusakannya. Nah, kalau kita berpikir secara ulama, artinya secara Islam, memang mencegah kemungkaran itu didahulukan. Ya kemungkaran itu nggak mesti pencurian apa ya, atau al-mafasid ya, bukan kemungkaran ya statusnya, tapi al-mafasid, kerusakan. Ya rusaknya sawah, misalnya rusaknya air, rusaknya dan sebagainya, itu didahulukan. Saya kira mungkin ke situ arahnya. Walaupun ya mungkin ada dokumentasinya bagaimana pembahasannya, kenapa tiba-tiba muncul itu. Karena kalau dokumentasinya itu tidak berbasis argumentasi, ya nggak mungkin lah ya, mesti ada argumentasinya. Walaupun mungkin karena ini bukan ijtima ulama ya, kan berbeda. Kalau ijtima ulama itu kan mau merumuskan fatwa, di mana statusnya mengikat, itu hukum, bukan himbauan, bukan permintaan. Jadi misalnya hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah halal. Itu bukan permohonan, tapi itu fatwa. Nah kalau ini kan bukan fatwa, tetapi meminta, atau mungkin memohon, atau mungkin mengarahkan, atau mungkin mengusulkan, atau mungkin menyarankan kepada Pak Prabowo untuk mencegah itu. Sehingga posisi basis argumentasi di sini atau hujahnya bukan sebagai bukan seperti dalam sebuah fatwa, tetapi ini masih berbasis kepada analisa MUI itu banyak mafsadatnya. Nah, kira-kira begitu ya. Walaupun ya ini sepertinya nanti akan ada tarung bebas. Tarung bebas itu maksudnya ya dari pihak pengembang dengan masyarakat yang tidak terima. Dan kita berharap pemerintah juga ada sikap di situ. Kalau misalnya mencabut PSN-nya itu adalah sikap yang dianggap sudah campur tangan pemerintah, ya berarti membiarkan rakyatnya bertarung. Ya atau mungkin bertarung dalam artian ya siapa yang lebih kuat secara hukum gitu. Bagaimana prosesnya? Ya sama dengan orang mau bikin rumah biasa berarti, atau sama dengan orang mau bikin pabrik, sama dengan orang mau bikin perusahaan. Terus pembebasan lahannya bagaimana? Sudah nggak ada status PSN-nya. Karena berbeda Pak, PSN dengan non PSN itu berbeda. Kalau PSN itu mesti pressure-nya agak lebih kuat. Kenapa? Karena di situ ada label bahwa ini dianggap strategis oleh negara. Kalau rakyat melawan PSN, berarti dia melawan sesuatu yang oleh pemerintah dianggap strategis. Jadi bisa jadi melawan pemerintah. Maka mungkin MUI di situ ingin memflurkan, ingin mengklirkan, jangan sampai orang yang kritik kepada PIK itu nanti malah hukumnya jatuhnya itu mengkritik pemerintah, melawan kebijakan pemerintah, kan jadi repot. Nah itu saya kira jenius juga ya. Artinya bagus juga seperti itu ya. Bagaimana kita pastikan statusnya ini dulu apa yang mau kita lawan gitu. Karena penting status itu. Misalnya begini, kita berkawan dengan orang, atau kita berkeluarga dengan orang, atau kita saudaranya dari orang. Mamang saudaranya Mukidi. Mukidi punya istri Markona. Pastikan dulu Markona ini masih istrinya Mukidi atau sudah cerai. Kalau sudah cerai, sudah berbeda dengan kita hubungannya, sudah tidak ada ikatan mereka. Kalau masih dalam status pernikahan itu berbeda kita menyikapinya. Nah, biar fair ya, biar masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada pihak perusahaan tanpa di situ ada kekuatan dari pemerintah. Karena dia statusnya harus tidak boleh. Ada label-label seolah-olah ini adalah program yang program yang yang didukung oleh pemerintah karena strategis ya, namanya strategis. Ya, kalau bahasa strategis itu dari pemerintah kan berarti harus didukung semua orang toh. Karena sudah melalui pengkajian kan begitu ya. Jadi statusnya itu dihilangkan dulu. Ya ini lebih ke keberatan sebetulnya. Kalau misalnya MUI itu setuju dengan PIK, tidak mungkin mau mencabut status PIK 2 apa status PSN-nya ya. Mungkin ngambil di porsinya saja. Biar clear secara hukum siapa yang misalnya menentang PIK bukan menentang pemerintah. Karena PIK itu sudah tidak ada kaitannya dengan pemerintah dalam artian kalau PSN-nya dicabut. Ya kalau PSN-nya masih tidak dicabut, orang mau beli tanah ini program pemerintah. Bisa jadi yang mau jual tanahnya itu ya ini nggak bisa dilawan ini. Kalau dilawan gimana? Masa kita mau menghambat program yang sudah dinilai
strategis oleh pemerintah, kan begitu ya. Jadi ya mungkin memang ranahnya di situ MUI ya, bukan ranah intervensi mencegah sesuatu, mencegah perorangan, tapi memberikan jalan, memetakan pertarungannya atau memetakan konfliknya. Hilangkan statusnya. Maka kalaupun ada yang mengkritik, maka kritiknya adalah kepada corporate itu, atau kepada perusahaan itu, kepada Agung Sedayo Group ya, atau mungkin kalau ditarik kepada personal ya kepada Pak Aguannya saja. Tidak ada lagi kaitannya orang yang anti dengan PIK itu berarti anti dengan program pemerintah. Kalau misalnya benar-benar dicabut label PSN-nya tersebut ya, kita mendoakan ya semakin banyak yang menyuarakan ini. Ya siapa tahu ada masyarakat kita itu yang benar-benar merasa PIK ini mengganggu hidup mereka. Allahumma dina ada sabil.